Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan Ibu Andina Pravita. Kita sekarang akan belajar mengenai keanekaragaman hayati ya. Nah, sepertinya kalau kita lihat judulnya, kalian bisa dengan mudah menentukan apa itu keanekaragaman hayati. Tapi untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, yuk kita simak pemaparan yang akan Ibu berikan. Nah, apa sih keanekaragaman hayati? Nah, tentu kalau dilihat dari kata kalimatnya atau katanya, ya itu ada dua, ada keanekaragaman dan hayati. Dan keanekaragaman itu sendiri sebetulnya merupakan sebuah istilah ya yang digunakan sebagai merujukan kepada keanekaragaman dari sumber daya alam yang bisa meliputi jumlah ataupun frekuensi. Dan kalau kita bicara tentang keanekaragaman itu adalah suatu kondisi ya, di mana terdapat bermacam-macam yang ada yang bisa kita lihat baik itu dari perbedaan hal, ukuran, bentuk, tekstur maupun juga jumlah ya. Sementara hayati itu merujuk pada sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati ini dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan. Nah, kalau kita lihat perbedaan yang bisa kita eh, lihat itu adalah dilihat dari bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Nah, di bahasa lain ya atau di bahasa keilmuan keanekaragaman hayati ini bisa juga disebut sebagai biodiversitas, dan biodiversitas ini terdiri dari tiga tingkat, ada tingkat gen, spesies atau jenis, dan juga ada tingkat ekosistem. Yuk mari kita bahas masing-masing keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies maupun ekosistem. Nah, keanekaragaman gen. Keanekaragaman ini merupakan diakibatkan dari variasi gen ya atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Pernah nggak kalian mengamati bagaimana penampakan ya atau sifat dari seorang kakak atau dari adik kita, padahal kita berada pada satu induk yang sama ya dari kedua orang tua. Nah, ternyata kalau kita lihat ada yang mirip dan juga ada yang berbeda. Nah, itu merupakan sebuah keanekaragaman yang terjadi pada tingkat gen, karena pada tubuh setiap makhluk hidup itu ada gen-gen tersendiri yang diekspresikan ya dan digunakan sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Nah, apabila ada susunan yang berbeda dari gennya, maka penampakannya pun akan berbeda, baik itu secara sebagian ataupun misalkan secara keseluruhan. Nah, keanekaragaman gen ini selain itu juga bisa terjadi di mana saja ya, termasuk juga ada di flora maupun ada di fauna. Nah, untuk di flora sendiri mungkin kalian sering sekali mengenal dengan istilah padi eh, Ciherang, ada padi, apalagi rojo lele, mungkin Mbak pandan wangi. Kalau kalian lihat butiran padinya itu berbeda satu jenis dengan jenis yang lain. Kemudian ada varietas dari mangga, di mana varietas dari mangga ini kita tahu ada varietas mangga aromanis, ada mangga mana lagi, dan juga ada mangga golek. Sementara itu ada juga durian, di mana kalian bisa lihat ada durian yang dagingnya tipis, eh, tapi bijinya tebal, ataupun sebaliknya ada dagingnya tebal dan juga bijinya yang kecil ya. Dan itu salah satunya contoh dari durian montong ya yang nikmat sekali kalau kita konsumsi. Nah, kemudian kalau dari sisi keanekaragaman pada hewannya apa? Nah, contoh pada hewannya mungkin kita sering lihat ya berbagai macam jenis anjing ya, di mana anjing ini merupakan hewan yang memiliki banyak ras, di antaranya ada Golden Retriever, ada anjing Bulldog, ada anjing German Shepherd, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kucing itu sendiri, di antaranya ada kucing Angora, kucing Persia, dan juga ada kucing Sphinx. Atau yang kita biasa lihat ada sapi Bali, sapi Madura, dan juga ada Friesland. Nah, ini contohnya ya. Kalian mungkin sering melihat contoh mangga yang ada di sekitar ya atau di daerah pasar kita ya. Itu ada mangga manis, ada mangga cengkir, ada mangga gedong dan lain sebagainya. Nah, atau contoh lain, mungkin kalian juga suka melihat jenis-jenis ayam. Bahkan ada juga beberapa jenis ayam yang memang bisa ditandingkan ya sehingga eh, harganya juga cukup mahal ya. Di antaranya misalnya ayam eh, yang biasa digunakan untuk diadu ya, ayam adu. Kalau kita lihat ini merupakan satu spesies yang sama tapi punya banyak variasi.
Kemudian ada kucing juga ya, kucingnya juga banyak variasinya. Nah, bisa kalian menyebutkan lagi selain yang tadi sudah Ibu sebutkan? Coba pikirkan lagi mana saja sih yang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini bisa jadi eh, banyak lagi ya jenisnya apabila terjadi yang kita sebut dengan hibridisasi atau perkawinan silang antara organisme yang satu dengan yang berbeda sifat ya, atau misalnya juga oleh proses domestikasi di mana domestikasi ini terjadi budidaya antara hewan ataupun tumbuhan liar oleh manusia ya. Nah, kemudian bagaimana dengan keanekaragaman jenis? Nah, kalau keanekaragaman jenis ini biasanya perbedaan yang dapat ditemukan pada sebuah komunitas atau kelompok dari berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Mungkin kalian pernah lihat ya gambar atau tanaman yang ada pada layar. Di antaranya ada kelapa, ada tanaman lontar, ada aren, dan juga ada pinang. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi bentuknya, ya, tanaman ini memiliki hampir kesamaan, tapi ternyata mereka termasuk berbeda spesies ya, tetapi masih dalam satu famili yang sama. Sehingga kita sebut bahwa kelapa, lontar, aren, dan pinang adalah termasuk keanekaragaman jenis ya. Contoh lain dari keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis, kalau pada tumbuhan itu contohnya adalah misalnya pada tingkat genus, kalian bisa kenal adanya jeruk bali, jeruk nipis, jeruk manis ya, dan itu termasuk ke dalam genus Citrus. Atau misalnya kita bisa kenal dengan beberapa aneka buah pisang ya, ada pisang yang bisa dimakan dan juga ada pisang yang tidak dimakan, itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Nah, atau misalnya kalian melihat famili dari Poaceae, diantaranya ada padi dan juga jagung atau alang-alang, itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies. Atau misalnya famili dari Zingiberaceae, misalnya pada kunyit ya ataupun jahe, itu juga termasuk keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kalau pada faunanya, mungkin kalian, maaf, nah sekarang kita lihat dulu ya, ini contoh jeruk nih, yang termasuk keanekaragaman tingkat jenis, ya. Nah, sekarang kita lihat keanekaragaman tingkat hewan. Nah, kalau tingkat hewan itu kita bisa membandingkan dengan tingkat genusnya. Contoh, kucing ya itu dengan eh, apa namanya leopard atau misalnya dengan harimau itu bisa termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis karena dia memiliki genus yang sama yaitu adalah Felis. Atau misalnya famili dari Canidae yang dimiliki oleh serigala dan juga rubah. Nah, itu termasuk keanekaragaman tingkat spesies. Coba, bisakah kamu menyebutkan kembali contoh lain yang termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies? Yuk, nanti kita bahas ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi, harimau, kemudian singa, kucing, dan juga leopard atau cheetah itu juga termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Nah, sekarang apa sih yang termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem? Nah, kalau dalam tingkat ekosistem itu berarti sudah melibatkan faktor biotik dan juga faktor abiotik ya. Dan keanekaragaman ini sudah kompleks. Jadi karena ada perpaduan dari eh, lingkungan biotik dan juga abiotiknya. Nah, di mana kalau kita kenal sebetulnya ekosistem ini kita bagi menjadi ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya misalnya hutan hujan tropis, air laut ya, sabana atau savana dengan padang rumput sama ya, kemudian gurun, hutan gugur, taiga ataupun tundra. Dan biasanya di setiap masing-masing ekosistem ini memiliki karakteristik dan juga kekhasan dari flora maupun faunanya. Nah, ini contohnya ya, hutan hujan tropis itu ada di lingkungan sekitar kita ya, berada di lingkungan sekitar Katulistiwa. Sementara kalau tundra itu adanya di Antartika sana, tentu dengan ciri khasnya di bawah suhunya itu selalu berada pada -0 derajat Celcius ya, sehingga akibatnya ya flora dan faunanya juga terbatas ya. Kemudian gurun, gurun berada di tempat yang paling ekstrim dari sisi suhu ya, karena dia sangat panas sekali. Kemudian ini juga yang mengakibatkan flora dan faunanya terbatas ya. Sementara kalau taiga, ciri umumnya diantaranya jenis-jenis tanaman yang mampu hidup di sana adalah jenis-jenis tanaman konifer. Kemudian faunanya pun adalah fauna-fauna yang memiliki kulit tebal ya, atau yang mampu hidup di 4 musim ya.
Kemudian savana atau padang rumput ya, kalian sering melihat ini mungkin di sekitar lingkungan atau di film-film dokumenter ya yang berkaitan dengan hewan. Nah, biasanya di sini terdiri dari banyak padang rumput ya. Pohon besarnya juga sedikit dan juga hewan-hewannya itu adalah hewan-hewan yang mampu berlari dengan kencang ya. Nah, eh, mungkin sampai sini dulu penjelasan mengenai tingkat keanekaragaman hayati ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.